Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Kusuma Putra. Saya dari kelas 10 MIA 1 dari Madrasah Aliyah Asyafiyah 02. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi kimia, hukum-hukum dasar kimia. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Semenjak metode ilmiah diterapkan pada ilmu kimia, ditemukannya beberapa hukum-hukum dasar kimia adalah menjadi suatu perkembangan dalam ilmu kimia itu sendiri. Apakah itu hukum dasar kimia? Bisa kita lihat di sini. Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dan dengan reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, dan molekul atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan reaksi kimia. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa hukum dasar kimia ini didapati dari hitungan-hitungan kimia yang kita lakukan dengan adanya ikut campur dari metode ilmiah dalam ilmu kimia itu sendiri. Lanjut. Dalam hukum dasar kimia dapat kita bagi menjadi 5 hukum. Hukum-hukum itu terdiri dari pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hukum dari konsep mol atau hipotesis Avogadro. Baik, kita lanjutkan. Seorang ahli kimia Prancis bernama Antoine Laurent Lavoisier melakukan serangkaian eksperimen untuk menyelidiki hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Percobaan ini menghasilkan sebuah hukum dasar kimia yang kita kenal dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum ini berbunyi, massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat setelah reaksi. Dengan kata lain, hukum ini menyatakan bahwa dalam reaksi kimia itu suatu materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Tapi dalam hukum ini dijelaskan bahwa massa itu tetap, massa suatu zat itu tetap, dan mereka tidak akan menghilang ataupun berkurang ataupun bertambah. Tapi mereka dapat berubah wujud tergantung dari reaksi kimianya. Baiklah, untuk lebih mengertinya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, bisa kita lihat di sini. Aku sudah memperlihatkan gambar. Gambar yang bisa kita lihat di sini adalah percobaan yang dilakukan oleh si Antoine Laurent Lavoisier. Percobaan yang dia lakukan adalah ia membuat eksperimen dengan memanaskan 530 gram logam merkuri dalam wadah terhubung udara dalam silinder ukur pada sistem tertutup. Ternyata volume udara dalam silinder berkurang 1/5 bagian. Logam merkuri berubah menjadi merkuri oksida sebanyak 572,4 gram. Besarnya kenaikan massa merkuri sebesar 42,4 gram sama dengan 1/5 bagian udara yang hilang, yaitu oksigen. Logam merkuri ditambah dengan gas oksigen ini menghasilkan merkuri oksida. 530 gram dari logam merkuri ditambah dengan 42,4 gram gas oksigen menghasilkan 572,4 gram merkuri oksida. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari ini bahwa baik merkuri, logam merkurinya maupun gas oksigennya tidak mengalami pengurangan ataupun pertambahan massa, tetapi mereka berubah wujud atau bisa dibilang di sini bergabung atau bereaksi membentuk merkuri oksida, tetapi mereka tidak menghilang ataupun bertambah masanya. Mereka cuma berubah bentuk ataupun bereaksi seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke, hukum dasar kimia yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Dalam suatu pembuatan suatu senyawa kimia mempunyai komposisi atau susunan dengan jumlah perbandingan rasio unsur atau bahan-bahan penyusun dari senyawa yang tetap. Hal ini dikemukakan oleh seorang ahli kimia asal Prancis yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1806.
beliau menemukan dalam serangkaian percobaan bahwa untuk menciptakan suatu senyawa diperlukan jumlah unsur dalam perbandingan atau rasio tertentu yang tetap untuk dapat menciptakan senyawa yang tertentu juga. Jadi suatu senyawa itu tidak bisa diciptakan dengan jumlah rasio antara unsur yang sembarangan. Perlu perbandingan unsur yang tepat, dan perbandingan ini tidak bisa diubah yang berarti tetap. Hukum perbandingan tetap ini berbunyi, perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Oke, untuk dapat lebih mengertinya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Bisa kita lihat di tabel yang sekarang saya perlihatkan adalah tabel yang berisi tentang perbandingan massa antara hidrogen dan oksigen dalam senyawa air. Perbandingannya adalah 1:8. Jadi kita bisa lihat, terlihat bahwa setiap 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram gas oksigen untuk menghasilkan 9 gram air. Hal ini membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu seperti saya bilang 1:8. Berapapun banyaknya air yang terbentuk, dari percobaan yang dilakukan, Ross mengemukakan teorinya bahwa perbandingan dalam suatu unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Bahkan bisa kita lihat di bagian kedua dan bagian akhir dari tabel, walaupun jumlah massa dari oksigen dan hidrogennya bukan termasuk dari kelipatan 8 ataupun 1, jika seandainya bisa membuat perbandingan 1:8, maka itu akan tetap bisa bereaksi dan menghasilkan air. Tapi dari hasil reaksinya akan menyisakan suatu sisa dari unsur yang lebih, ataupun unsur yang lebihnya akan tersisa. Bisa ditariknya seperti itu. Oke, hukum dasar kimia yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Seorang ilmuwan kimia asal Inggris bernama John Dalton mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan pada massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Adapun bunyi dari hukum kelipatan berganda yang dicetuskan oleh Dalton ini ialah, apabila dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan massa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut berjumlah sama, sedangkan massa dari unsur yang lain berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya yang ada dalam senyawa tersebut adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, Dalton ini mendapatkan hukum ini dari yang dia kembangkan dari hukum yang sebelumnya yang dicetuskan oleh Joseph Louis Proust. Jadi ini adalah kelanjutannya. Dari perbandingan tetap ada kelanjutannya lagi, bukan kelanjutan si hukum yang berbeda, tapi dikembangkan dari hukum sebelumnya bernama hukum perbandingan berganda oleh Dalton. Oke, untuk bisa lebih mengertinya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita bisa lihat dalam tabel yang saya perlihatkan di sini, tabel yang berisi karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2 diperoleh hasil seperti berikut. Oke. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, bisa kita di sini massa karbonnya sama-sama 1,2 gram. Di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada massa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 atau sama dengan 1:2. Jadi bisa kita lihat di sini, kan massa karbonnya itu sama 1,2 gram. Tapi massa oksigennya, massa O-nya berbeda. Ada 1,6 gram dan 3,2 gram. Nah, jadi kita masuk ke bagian sebelah kanan. Untuk perbandingan si CO menghasilkan 3:4. Sementara untuk CO2 kita menghasilkan 3:8. Nah, kita lihat lagi ke hukumnya. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari suatu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, massa C-nya kita buat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa massa yang berbedanya di sini apa? O kan? Nah, jadi massa yang berbeda O ini adalah 4 dan 8.
Jadi kita dapat menghasilkan perbandingan bilangan bulat sederhana 4:8 yang jika kita kecilkan menjadi 1:2. Hukum dasar kimia yang keempat, hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac yang sedang meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia pada tahun 1802. Nah, berbeda dengan hukum sebelumnya, hukum Gay-Lussac ini hanya berlaku pada unsur gas saja, tidak berlaku pada unsur cair maupun unsur padat. Dari percobaannya, hukum Gay-Lussac yang mengatakan bahwa seluruh gas yang mengalami peningkatan suhu akan memiliki volume yang sama pula. Yang membuat hukum Gay-Lussac ini menjadi berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Apa maksudnya ini? Saya akan membahas jawabnya di slide berikut. Oke, kita lanjut ke percobaan Gay-Lussac. Bisa kita lihat yang saya tampilkan, ada tabel di sebelah kanan saya sini. Itu adalah persamaan reaksi dan juga perbandingan volume dan juga perbandingan koefisiennya dari zat-zat yang digunakan Gay-Lussac dalam percobaannya. Dapat kita lihat di sini bahwa volume dan koefisiennya pun itu berbanding lurus. Apa artinya ini? Bisa kita lihat di penjelasan di samping. Pada suhu dan tekanan tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksinya berbanding lurus dengan koefisien reaksinya sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini yang ditemukan Gay-Lussac dari percobaannya, bahwa dalam suhu dan tekanan yang tetap, volume dari gas itu akan berbanding lurus perbandingannya dengan perbandingan koefisiennya. Itulah yang dimaksud dengan hukum Gay-Lussac. Hukum dasar kimia yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Bisa dibilang bahwa hukum ini adalah lanjutan atau perkembangan dari hukum sebelumnya, hukum Gay-Lussac. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa hipotesis Avogadro bisa dibilang adalah perkembangan dari hukum Gay-Lussac, karena di mana hukum Gay-Lussac menjelaskan bahwa adanya perbandingan lurus perbandingan antara volume dengan koefisien unsur, koefisien zat dan senyawanya. Hukum dari hipotesis Avogadro melanjutkannya lagi, di mana jumlah volumenya berbanding lurus dengan jumlah molekul unsur. Oke, jadi kita bisa lihat lagi di sini di gambar yang telah saya taruh di slide bahwa kurang lebih hipotesis Avogadro sama dengan hukum Gay-Lussac. Tapi di hipotesis Avogadro dilanjutkan lagi perpanjangan dari rumus matematikanya. Jadi kalau di rumus matematikanya ya di hukum Gay-Lussac cuma sampai di volume gas per volume gas sama dengan koefisien per koefisien. Di hukum Gay-Lussac ini kita jadi perpanjang lagi. Jadi volume gas 1 per volume gas 2 sama dengan jumlah molekul 1 per jumlah molekul 2, dipanjangin lagi sampai jumlah molekulnya. Seperti itu. Oke. Oh ya, dan ini ada satu contoh lagi biar lebih kelihatan semua jumlah unsurnya dalam suatu zat. Bagaimana caranya perbandingan dari hukum hipotesis Avogadro itu yang berada di slide yang kedua ini. Jadi kalian bisa melihat di sini bahwa di setiap perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa, perbandingan volumenya dengan perbandingan molekulnya itu adalah berbanding lurus. Oke, sekian itu saja. Terima kasih telah menemani saya pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Farizal Kusuma Putra. Semoga kita bertemu di kesempatan yang akan mendatang.
Sampai jumpa lagi. Bye.